Selamat malam, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Masih dalam rangkaian syafaat malam yang mengacu pada kalender Advent. Malam ini tema kita, ingat keluarga juga dong. Ibu Bapak Saudara-saudara, banyak keluarga di masa pandemi ini mendapat kesempatan untuk berkumpul bersama dalam waktu yang lebih lama. Dalam kenyataan, berkumpul dalam waktu yang lebih lama tidak menjamin bahwa relasi di antara anggota keluarga menjadi lebih baik, menjadi makin harmonis. Sekalipun tentu saja relasi yang harmonis di antara anggota keluarga adalah dambaan setiap orang, kerinduan setiap keluarga. Begitu pentingnya kerukunan seperti diungkapkan di dalam Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, kerukunan bukan cuma baik dan indah. Lebih dari itu, pemazmur tadi mengatakan bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kerukunan bukan sekedar tidak terjadi pertengkaran. Kerukunan bukan melulu bahwa orang-orang yang menjalani kehidupan bersama tidak ribut satu dengan yang lain. Kalau begitu, apa sebenarnya yang dimaksudkan sebagai esensi kerukunan menurut Alkitab? Mari kita melihat dari catatan surat Roma pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Demikian bunyinya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Baik di dalam bahasa asli Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kata rukun, kerukunan, menekankan kesatuan pikiran. Rukun adalah ketika orang-orang yang hidup bersama ini fokus pikirannya sama dan satu, yaitu kehendak Yesus Kristus. Bahwa yang dicari untuk diberlakukan bersama adalah kehendak Yesus Kristus. Nah, dalam kerukunan yang seperti itulah akan terjadi bahwa orang-orang yang menjalani kehidupan bersama itu bisa dengan satu hati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, yang terutama menentukan bukan berapa lama orang menjalani keseharian hidup bersama orang lain, dalam hal ini khususnya sebagai satu keluarga, melainkan kualitas relasi yang dibangun dan dirawat dalam keluarga atau komunitas tertentu, yang tentunya sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang terjadi. Komunikasi bisa terhambat ketika orang mengedepankan keakuannya, menonjolkan kelebihan diri sambil merendahkan kekurangan orang lain. Namun,
ketika fokus pikiran setiap anggota keluarga sama dan satu, yaitu kehendak Yesus Kristus, maka mereka akan dimampukan untuk menerima satu akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima keberadaan kita masing-masing. Anjuran dalam kalender Advent hari ke-6 adalah menonton film Natal bersama keluarga. Hal menonton filmnya menurut saya hanya salah satu medium dalam rangka membangun dan merawat kerukunan seperti yang telah kita bicarakan di atas. Jadi bukan sekedar nonton film Natalnya yang paling penting, melainkan bagaimana keluarga bisa memanfaatkan medium itu untuk mempraktikkan komunikasi yang makin sehat, saling menerima perbedaan, agar makin memfokuskan pikiran pada kehendak Tuhan. Banyak film dengan tema Natal yang berisi nilai-nilai yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Film-film itu bisa ditemukan di YouTube, Netflix, dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau tidak suka nonton film? Oh, jangan khawatir. Banyak cara lain yang bisa dilakukan. Main games bersama, masak bersama, dan lain sebagainya. Pilih dan sepakatilah bersama dengan anggota keluarga tentang kegiatan apa yang mau dilakukan bersama dalam rangka membangun kerukunan seperti yang kita sudah bicarakan. Selamat berrukun ria di dalam Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, sumber segala ketekunan dan pengharapan, kami mohon ampun kalau di sana sini kami kurang memanfaatkan kesempatan berkumpul bersama keluarga, khususnya di masa pandemi ini, sebagai kesempatan untuk membangun kerukunan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang terjadi, kami masing-masing sibuk dengan apa yang menjadi kegiatan masing-masing. Oleh karena itu, kami mohon kiranya kami diberikan kerelaan untuk mau merendahkan diri dan membangun fokus pikiran yang sama dan satu, yaitu kehendak Yesus Kristus dalam menjalani kehidupan bersama sebagai satu keluarga. Kami mau menerima satu terhadap yang lain, seperti Kristus sudah menerima kami. Ya Bapa, saat ini kami juga teringat keluarga-keluarga yang sedang berduka cita karena orang yang dikasihi sudah berpulang. Kami berdoa bagi keluarga almarhumah Ibu Neneng yang kemarin siang telah meninggal. Begitu juga untuk keluarga Ella Salamun yang ibunda terkasih, Ibu Tina, kemarin pagi juga telah meninggal dunia. Kiranya Tuhan, Engkau yang meneguhkan iman, pengharapan, dan penyerahan seisi keluarga, supaya mereka beroleh kekuatan yang diperlukan untuk dapat melewati masa-masa kedukaan ini tetap dengan iman yang teguh. Bapa, kami bersyukur bahwa di masa pandemi ini, kegiatan-kegiatan gereja, baik terkait dengan persekutuan, pelayanan maupun kesaksian, masih tetap dapat dilakukan, sekalipun sebagian besar dilakukan secara online. Maka kami berdoa khususnya bagi kegiatan-kegiatan dalam rangkaian masa raya Advent dan Natal. Tuhan, Engkau yang sempurnakan kiranya apa yang dipersiapkan oleh panitia, dan melalui kegiatan-kegiatan itu, para jemaat dan simpatisan boleh makin memaknai peristiwa Advent, bagaimana kami dipanggil untuk menyongsong kedatangan Kristus,
baik terkait dengan Natal, tapi juga kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bapa di sorga, kalau sebentar kami akan beristirahat, kami juga kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami boleh beristirahat dengan cukup, dan besok kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, untuk bersama-sama juga menyambut panggilan Tuhan dalam mengikuti kebaktian-kebaktian yang diselenggarakan, dan untuk Jemaat GKI Gading Indah masih akan dilakukan secara online. Bapa di sorga, syafaat ini kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.